tamu dari kediaman Ardiansyah. Dengan cepat dia mendatangi rumah Clara, kemudian langsung mengetik nomor Wendy dan menghubunginya. Saat pintu terbuka, dia langsung melabrak masuk dan bertanya, "Clara tidak apa-apa, kan?" Wendy dan Sheila melihatnya dengan tatapan bingung. Sebenarnya, mereka berdua tidak tahu apa yang terjadi, hanya tahu Clara diantar oleh seseorang bernama Arya yang mengaku sebagai atasan Clara. Pria itu tidak memberitahu apapun yang terjadi pada Clara. "Kak Clara sudah tidur. Melihat ekspresimu seperti ini, apa terjadi sesuatu?" tanya Wendy curiga. Gladys menggigit bibirnya. Dia melirik Wendy dan Sheila sebentar kemudian menghela napas demi membuat Diska membatalkan pernikahannya denganku. Damar menggunakan akses kartu berliannya agar Bank Royal memberi sanksi kepada keluarga Tandialo. Yang bertanggung jawab mengurus itu semua adalah Clara. Kemudian Diska mencari tahu pemilik kartu berlian dan menemukan Clara. Tadi mereka menculik Clara di Flow Fire Bar. Mendengar sampai di sini, mata Wendy dan Sheila menyipit. Tatapan kemarahan dapat terlihat di wajah Sheila. Diska sudah keterlaluan. Wendy melihat Gladys kemudian membuka mulutnya. "Kak Gladys, sejak dulu aku tidak pernah mempermasalahkannya karena ini adalah masalah pribadi kakak, tapi orang yang bernama Diska itu, ada masalah besar dengan kepribadiannya. Kamu benar-benar tidak boleh menikah dengan dia. Sekarang ini memang acara pertunangan kalian ditunda, tapi kalian bukan membatalkan pernikahan kalian. Lebih baik kakak pertimbangan hal ini lagi. Keluarga Sitara bukan keluarga miskin. Jika ada permasalahan dalam urusan bisnis, kalian hanya perlu mengumpulkan dana dan mencari rekan kerja yang lain. Untuk apa sampai harus mengorbankan kebahagiaan kakak?" Gladys menundukkan kepalanya. "Kalian tenang saja. Sekarang ini acara pertunangan ditunda sampai waktu yang tidak diketahui. Tadi kakakku bilang, Diska mengalami kecelakaan dan sekarang ini berada di rumah sakit, hampir saja mati. Karma." Sheila menggertakkan giginya sambil menyumpahi orang seperti dia memang harusnya mati saja. Gladys mengernyitkan alisnya. "Kakakku bilang kemungkinan pelakunya adalah Damar." Selesai mengatakan itu, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Dia takut Damar bisa masuk penjara lagi karena hal ini. Di saat tiga wanita itu saling berdiskusi, di sisi lain, Damar justru sedang duduk bersila di dalam kamarnya. Saat ini masih dini hari. Di saat yang sama, di sisi lain, di pusat Night Watcher, Tirta sedang mengutak-atik ponselnya. Dia melirik ponselnya kemudian menjilat bibirnya kemudian berkata, "Astaga, hanya dengan begitu, berhasil membuat mobil itu terbalik. Mungkin dia memang lebih baik jangan kembali ke Night Watcher. Kalau tidak, dengan sifat guntur yang meledak-ledak itu, entah akan jadi apa kalau sampai mereka bertarung." Di sebelah Tirta, Herman berdiri sambil mengernyitkan alisnya. "Bos, bagaimana masalah mengenai Second?" Sepertinya bagian internal tidak setuju dengan cara penyelesaian Second. Dokter Lilia sepertinya bekerja sama dengan para orang tua itu. Bagian federasi lagi-lagi mengirim pesan agar kita menangkap Second diam-diam. Kalau dia melawan, boleh langsung dibunuh. Tirta mengerutkan alis lalu bertanya, "Bagaimana tanggapan orang tua itu?" "Orang itu tidak mengatakan apapun, dia juga tidak dapat mengatakan apapun." Herman menghela napas sejenak. "Masalah di sini sangat rumit. Dalam hati kita semua mengerti, masalah 3 tahun yang lalu, si bajingan Gail Dempsey itu pasti ikut campur. Justru karena dia menjual informasi tentang kita, makanya Seven bisa mati. Tapi kita juga tidak ada bukti." Tirta menunjukkan wajah tidak senang. "Masalah ini memang rumit. Si Dempsey adalah pemenang medali 10 Starsin. Generasi pertama, pengaruhnya sangat besar. Second sudah membuat kesalahan besar menyentuh cucu Dempsey beberapa hari yang lalu." Herman menghela napas panjang. Lagi pula, Night Watcher tidak memperbolehkan Damar kembali. Sepertinya mereka sudah memikirkan tentang ini. Jika Damar tahu tentang kebenaran ini, kemungkinan dia akan langsung membawa pisau dan pergi membunuh mereka. Saat itu, konflik ini akan semakin membesar. Ya sudahlah, untuk masalah ini, kita cukup bersikap seperti biasa. Kalau mereka tanya, bilang saja kita tidak cukup kuat mengalahkan Second. Tirta mengerut dahi dan mengatakan, "Bagaimana dengan mantan istri Damar dan ibu mertuanya?" Tidak mau pergi. Herman hampir tidak bisa berkata-kata, tiga orang ini benar-benar membuat orang sakit kepala. Setelah menetap di sini dan tahu orang-orang kita sangat terkenal, apalagi setelah mereka tahu Damar sangat kaya dan hebat, mereka bilang mau menunggu Damar kembali. "Untuk apa tunggu dia kembali?" teriak Tirta. Si Sisi bilang dia mau kembali menikah dengan Damar. Dia tidak berhenti bilang Damar masih mencintainya. Mendengar kata-katanya itu, aku langsung keringat dingin, ujar Herman sambil memutar bola matanya ke atas. "Astaga, kedua ibu dan anak ini, benar-benar tidak tahu malu," teriak Tirta marah. "Kita juga tidak bisa apa-apa. Kalau mereka memang mau menetap, biarkan saja mereka.
Masalah ini disebabkan oleh Damar sendiri. Nanti kalau Damar sudah kembali, suruh dia bereskan sendiri. Herman terkikik, sebenarnya, aku sangat menanti-nanti melihat apa yang akan Damar lakukan. Pasti akan menjadi drama yang sangat menarik. Mata Tirta perlahan berkilauan dan menyeringai. Keduanya saling melihat kemudian mengulurkan tangan untuk tos. Semalaman tanpa mengatakan apapun. Keesokan harinya, Damar bersikap seperti biasa. Setelah dibangunkan oleh Rudy, mereka berangkat ke kantor. Seperti biasa, begitu sampai depan pintu gedung kantor, Damar menggunakan Binar sebagai alasan untuk kabur. Hanya saja kali ini, dia tidak langsung pergi ke rumah Clara, melainkan naik taksi menuju alamat yang diberikan oleh Lisa. Dengan cepat, Damar berhenti di depan sebuah gedung kantor. Dia langsung turun dari taksi kemudian melirik ke lantai teratas gedung itu. Logo bertuliskan Independent Group tertulis di sana. Tempat ini adalah kantor utama Independent Group. Damar berdiri di depan pintu gedung. Dia dapat melihat Lisa yang sedang membawakan vas di kejauhan. Di sebelah Lisa berdiri seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua sama-sama membawakan vas, sepertinya mereka ini teman sekelas Lisa. Damar tentu saja tidak tertarik dengan yang pria. Pandangannya hanya terfokus pada wanita di sebelah Lisa. Wanita itu terlihat seumuran dengan Lisa. Rambut hitam panjang menutupi punggungnya. Tinggi badannya sekitar 167 cm. Parasnya cukup cantik, hampir sebanding dengan Lisa, tapi dia terlihat lebih ceria dibandingkan dengan Lisa. Setelah melihat Damar berdiri di sana, Lisa langsung melambaikan tangannya ke arah Damar. Damar berjalan ke arah Lisa. Sambil melirik gedung dia bertanya, bukannya kamu bilang ingin melukis? Untuk apa kamu datang ke kantor ibumu? Ibuku menyiapkan ruangan melukis pribadi di perusahaan untukku. Biasanya setiap akhir pekan atau libur, aku menghabiskan waktu di sini. Lisa tersenyum manis kemudian melanjutkan, ayo, aku perkenalkan dulu. Dia ini teman baikku, Audrey Wong, wanita paling cantik dan kaya dari kota NJ. Damar melihat Audrey sejenak, ekspresinya sedikit berubah. Nama keluarganya, Wong, dan datang dari kota NJ, langsung membuat Damar teringat dengan satu keluarga, yaitu keluarga Wong dari NJ. Damar dulu pernah berhubungan dengan keluarga mereka. Tapi Damar juga tidak langsung menghubungkan mereka berdua. Di seluruh negara X, keluarga Wong dari NJ termasuk keluarga di peringkat 3 besar. Mungkin lebih hebat dibandingkan dengan keluarga Ardiansyah di kota LH. Haha, akhir-akhir ini aku sering mendengar Lisa cerita tentang kamu. Dia terus memuji postur badanmu yang bagus. Sekarang bisa bertemu langsung. Kelihatannya pujian dia memang benar. Ujar Audrey sambil tersenyum ke arah Damar. Damar menyentuh hidungnya perlahan. Di saat yang sama, pria yang berdiri di sebelah mereka perlahan ikut masuk dalam diskusi, ternyata benar kamu orangnya. Aku kira hanya seseorang yang kebetulan memiliki nama yang sama. Damar mengernyitkan alis kemudian baru melihat baik-baik ke arah pria itu. Setelah melihat pria itu, alis Damar semakin kerut. Hanya ada satu kata yang cocok untuk menggambarkan pria ini, yaitu norak. Pakaian yang digunakan terlihat trendy tapi berwarna-warni. Entah untuk alasan apa, rambutnya dicat dengan warna hijau yang mencolok. Di telinganya tergantung anting, hidungnya juga. Kalau disimpulkan, dia ini sangat artistik. Melihat pandangan Damar, Lisa langsung melanjutkan. Damar, aku perkenalkan sebentar. Orang ini teman sekelasku, Angga Ardiansyah. Jantung Damar berdegup kencang sejenak. Nama ini, Damar pernah mendengar nama ini. Ahli waris ketiga keluarga Ardiansyah, adik kandung Raden Ardiansyah. Tapi Damar sama sekali tidak ingat wajahnya. Dulu saat dia dibawa pergi, Raden masih berumur 11 atau 12 tahun. Sekarang tentu saja dia sudah berubah. Melihat anggota keluarga Ardiansyah, mata Damar tanpa sadar terbelalak. Angga melihat Damar lekat kemudian mengangkat ujung bibirnya dan mengatakan, Lisa, sepertinya kamu tidak mengerti tentang si Damar ini, ya. Dia ini pelaku pemerkosa Dinda dari keluarga Sitara 9 tahun yang lalu. Karena itu dia dipenjara selama 9 tahun. Baru-baru ini, Hans memberitahu kami kalau dia sudah keluar dari penjara dan kembali ke kota LH. Di keluarga Ardiansyah, saat ini kami terus mendiskusikan mengenai hal ini. Lisa mengerutkan alisnya. Damar adalah temanku. Mendengar kata-kata Lisa, raut wajah Angga langsung berubah. Dia melihat Lisa dengan tatapan kaget. Kemudian dia melirik Damar dengan tatapan iri. Bersambung.